Untuk yang betina dia ada semacam pengen soge, gampang rek, ikuti terus channel ini ya. Oke. Untuk memulai beternak jangkrik dan beternak cacing, ada hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Dari mulai box kotak untuk jangkrik sampai nantinya box untuk cacing. Yang pertama, box untuk jangkrik. Perlu teman-teman siapkan box untuk jangkrik ini sebagai tempat untuk pemisahan indukannya supaya dia bisa berproduksi. Ini box yang saya sudah sediakan. Untuk indukan juga ada box untuk anakan saat nanti kita panen. Nah, untuk box indukan ini ukuran tergantung teman-teman. Kita menyesuaikan dengan ruangan yang ada. Ya, jadi fokus satu box ini untuk indukannya, untuk tempat mereka berproduksi. Setelah box, teman-teman persiapkan egg tray. Egg tray ini fungsinya sebagai tempat persembunyian si jangkrik supaya tidak ada unsur kanibal. Di sini bisa teman-teman lihat di dalam box egg tray-nya itu cuma saya isi satu sisi karena di sini teman-teman juga lihat ada nampan yang saya isi dengan pasir, yang dimana nanti pasir itu tempat untuk dia bertelur. Setelah kawin dia nanti bertelur di tempat itu. Nah, di sini pasir usahakan terus lembab teman-teman supaya dia mau bertelur. Jadi jangan teman-teman biarkan kering. Jadi nanti teman-teman di saat sudah kering seperti ini, teman-teman harus semprot. Kita bisa lihat cara penyemprotan seperti ini supaya pasir lembab dan si jangkrik mau bertelur di pasir tersebut. Nah, sebelum langkah jauh, saya akan tunjukkan kepada teman-teman ciri-ciri untuk jangkrik yang jantan dan jangkrik yang betina. Nah, ini contoh jangkrik yang betina. Nah, teman-teman bisa lihat jangkrik yang betina. Nah, kalau jangkrik betina, untuk yang betina dia ada semacam 3 jarum. Jadi satu jarum yang di tengah itu untuk dia nanti mengeluarkan telurnya ya. Jadi teman-teman ingat, ini contoh jangkrik betina, dia ada 3 jarum ya. Selanjutnya kita lihat untuk yang jantan. Kalau untuk yang jantan, nah, dia cuma ada 2. Coba kita cari lagi yang biar kelihatan jelas. Nah, ini kelihatan jantan punya 2 jarum aja. Itu tadi
perbedaan antara si jantan dan betina. Jadi teman-teman nanti biar tahu jangkrik betina dan jantan itu seperti apa. Dan di sini saya biasa dapat kumpulin dari jangkrik-jangkrik yang sudah dewasa, yang sudah mengeluarkan sayap, baru saya jadikan satu di box khusus untuk indukan ini. Ayo kita ke box tempat penetasan telur jangkrik tersebut. Di sini box tempat anakan jangkrik kita tetaskan. Dari indukan tadi kita tempatkan di box ini. Di sini kita bisa lihat teman-teman, saya mempunyai box untuk penetasan jangkrik ini besar, tapi di sini saya bagi dua. Kenapa? Karena saya mengikuti ruangan yang ada. Teman-teman perhatikan, ini satu box ini belum terisi. Kita nanti tunggu 1 minggu dari panen. Setelah itu kita masukkan ke box yang kosong ini. Tapi yang box sisi satunya ini sudah terisi. Ini sudah netes dan dia sudah agak mulai dewasa. Nah, ini stok nanti untuk saya panen dan saya berikan untuk burung saya. Tadi setelah kita sharing tentang jangkrik, sekarang kita akan sharing bagaimana beternak cacing. Yang perlu kita siapkan adalah saya memakai di sini box buah yang saya kasih karung bekas. Ini media cacing yang nanti di sini dia berproduksi agar si cacing itu semakin banyak. Bahan yang saya biasa pakai di sini adalah kokopit. Kokopit ini dari serabut kelapa yang sudah dihaluskan. Nah, ini media kokopit kita masukkan ke dalam box. Media kokopit ini harus lembab supaya cacing betah di dalam media kokopit ini. Nah, media kokopit ini harus kita basahi terlebih dahulu di air. Kita masukkan ke dalam media kokopit supaya media kokopit ini lembab. Setelah air masuk, kita aduk, kita pastikan kokopit ini lembab. Baru kedebok pisang yang sudah kita basahi dengan air kita masukkan ke dalam media kokopit. Kita ratain karena di situ kedebok pisang ini berfungsi untuk makanan dan tempat cacing itu bertelur. Setelah masuk kita aduk dengan media kokopit tadi sampai rata, bercampur menjadi satu, bercampur menjadi satu. Nah, ini hasil yang sudah kita aduk menjadi satu. Nah, di sini nanti kita masukkan cacing. Cacing ini saya beli cuma 1 kilo, nanti tinggal kita bagi dua. Nah, kita masukkan cacing tersebut yang sudah kita bagi dua ke dalam media kokopit. Kita sebar. Kenapa kita sebar? Supaya dia tidak mengumpul di satu titik, supaya dia bisa merata di dalam media box tersebut. Kita biarkan seperti ini. Kita masukkan lagi yang satunya ke box yang kedua. Sama. Di sini cacing kita sebar. Nah, apabila cacing ini dia betah kerasan di box ini, dia tidak akan keluar dari box. Dia akan tetap di dalam karena dia merasa nyaman. Tapi apabila dia merasa tidak nyaman dengan medianya, dia pasti akan keluar.
Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan. Dan untuk pemberian pakan, kita beri pakan 2 atau 3 hari sekali untuk dia makan. Teman-teman bisa menggunakan media pakan ampas tahu, atau teman-teman punya sisa-sisa makanan yang kebuang, contohnya seperti nasi, itu kita bisa taburkan di atasnya sebagai makanan cacing tersebut. Karena cacing sifatnya pengurai, jadi dia itu makanan itu sudah tidak layak, tetap akan dimakan oleh cacing dan diurai. Cacing ini bagus teman-teman untuk ngurai, karena kandungan proteinnya dia tinggi, sekitar 74%. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain tahu bagaimana cara kita menekan kos dalam beternak burung murai batu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Salam Kicomania.